Ya, jumpa lagi, Lur. Kali ini saya mau bikin wine lagi setelah sekian lama tidak bikin wine. Dan kali ini saya juga mau bikin yang belum pernah saya bikin, yaitu pakai belimbing madu. Cuman ini bentuknya udah kurang bagus karena ini sebenarnya bahan sudah saya beli 2 minggu yang lalu, tapi karena banyak kegiatan akhirnya tertunda pada kali ini. Dan disimpan di kulkas, jadi ya lumayan lah, semoga masih bisa. Ini ada 2 kilo saya siapkan. Biasanya kalau bahannya 2 kilo kan saya pakai gulanya 2 kilo. Kali ini karena saya punyanya 1 kilo, saya coba 1 kilo aja. Hasilnya seperti apa nanti di video berikutnya kita lihat jadi berapa persen ya. Oke, tidak lama-lama, ini langsung saya potong-potong, nggak perlu saya kupas ini pinggirnya ya. Kalau mau dimakan baru dikupas, karena ini hanya nanti mau diajurkan, jadi nggak perlu. Langsung saya potong, ini ada 2 kilo. Ini mungkin nanti saya kecelok aja, nggak saya blender ya, biar memudahkan penyaringan. Karena kalau di blender penyaringannya agak susah. Dan nanti juga saya kukus sebentar saja. Ini tadi saya timbang sekitar 1,8. Oke, nggak masalah, anggap aja 2 kilo, selisih sedikit. Ini air 8 liter sudah tadi saya rebus, cuman rebusnya kelupaan, jadi tinggal mungkin nyusut sekitar setengah literan. Jadi ini sekitar 6, di sini 1 liter lebih. Ini nanti saya gunakan untuk mencairkan gulanya. Saya rebus juga. Mari kita kemon. Oke, saatnya kita rebus. Nyalakan kompornya dulu. Airnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting tenggelam aja. Sekarang giliran gulanya. Diaduk terus ya sampai mendidih. Begitu mendidih langsung kita matikan. Diaduk supaya nggak menjadi karamel. Konon katanya jadi karamel nggak enak. Tapi ya nggak tahu lah. Gula atau nantinya dimakan ragi. Karamel atau nggak karamel kan ragi sikat aja. Ini sebenarnya nggak perlu sampai mendidih. Yang penting udah cair karena airnya air matang. Yang penting sudah ajur semua nih, menghemat gas lah. Nah ini udah malah sampai mendidih nih. Ya udahlah, toh tadinya airnya udah air anget, jadi kita matikan aja. Jadi biarpun mendidih, ini nggak lama banget sih. Oke, biar kita buka biar dingin.
Wah. Nah, ini udah dingin, udah suhu ruangan ya, nggak dingin-dingin banget sih, tapi udah bisa sih untuk diproses, karena kalau saya pegang ini suhunya mungkin sudah di bawah 20. Oke, ini belimbingnya tidak saya blender, tapi mau saya keprok seperti anggur biar penyaringannya lebih mudah besok. Ini nanti saya rendam di proses fermentasi 1-2 hari, setelah itu saya saring, kemudian ampasnya saya buang supaya untuk menghindari bau anyir, bau apa ya, kayak bau paceran itu. Kalau kita fermentasi full sampai selesai dengan buahnya yang digabung. Semalam pun sebenarnya juga sudah mulai bau, tapi masih mendingan lah. Ya, ini ambil centong. Meskipun tangan saya sebenarnya bersih karena udah cuci, ya udahlah pakai tangan aja ya. Oke, jadi saya giles-giles gini seperti giles. Nah, kalau bikin anggur cukup saya giles-giles saja. Nah, ini saya terapkan juga di belimbing, nanti juga mungkin di pisang atau yang lainnya ya. Ini juga sudah saya sterilkan ya tadi. Setelah saya cuci, saya lap kering, terus saya bakar di atas kompor, di atas api tentunya. Kalau hanya kompor nggak steril. Kompornya belum dinyalain. Gilesnya nggak perlu sampai halus ya, kalau halus ya capek. Kalau sampai halus mendingan di blender. Ini kasar-kasar, yang penting airnya sudah keluar, kemudian kita campurkan di air yang sudah kita didihkan tadi, kemudian kita dinginkan. Kebetulan saya pas lagi nggak punya air mineral. Setelah itu kita aduk ya. Kita incip ya, sudah rasa belimbingnya belum, sudah tapi anyep. Kita masukkan gulanya. Wah, berarti ini masih 8 liter bener nih, hanya kurang sedikit. Siap. Sekarang bikin biangnya, biang keladi. Nah, ini tadi sudah saya sisihkan ya, airnya sedikit, sekitar 400 cc. Kita campur raginya. Saya pakai raginya 1 bungkus. Dan masih punya yang sudah dibuka sedikit, kita masukkan semua aja. Wah, malah ada 2 nih, kita masukkan 1 aja. Ini separuhan, sekitar separuhnya. Jadi kalau yang tanya berapa gram, udah kita coba-coba aja berapa, nanti kan ketemu. Nggak ada patokannya, tapi nggak mutlak. Kita aduk rata.
Kita tunggu sekitar 5-10 menit. Kalau keluar buih-buihnya berarti ragi ini masih bekerja, masih berfungsi. Walaupun expirednya masih lama, tapi kita kan harus waspada. Daripada kita masukkan ternyata enggak, raginya sudah tidak berfungsi. Ya. Oke, kita tunggu. Ini kita tutup dulu pakai tisu biar enggak kemasukan tengu. Jerry udah mulai masuk ke ruangan sini, nggak punya tomnya lagi sih, jadi mereka pada berani keluar. Siap, selesai. Ini siap-siap untuk dicuci. Kalau nggak dicuci, semut berdatangan. Nah ini belum ada 5 menit sudah berbuih. Ya ini, artinya ini ragi masih berfungsi, jadi langsung aja kita masukkan, kita aduk lagi aja, tidak perlu nunggu lama-lama ya. Kalau memang sudah berbuih, udah kita yakin aja. Kita aduk. Kita aduk yang rata. Ini centongnya nggak sampai bawah. Kita pakai centong yang satunya. Centong yang besar. Nah, sampai bawah, jadi ngaduknya mudah-mudahan bisa rata. Ngaduknya nggak harus satu arah, biar pusing dia di bawah. Kayak kemarin saya bikin anggur tanpa ragi, tapi nggak saya videokan, saya lupa. Udah disaring, saya masukkan botol. Jadi saya endapkan semalam, saya saring, saya taruh di botol, saya tutup rapat. Hari ketiganya saya buka. Hari keempatnya saya lupa, nggak saya buka pagi ya, karena memang hari kemarinnya kan paginya nggak saya buka, jadi udah lebih dari 24 jam, sekitar jam 10 meledak. Wah, yang satu begitu, yang karena 2 botol, yang satunya mau saya buka, baru buka tutupnya sedikit aja langsung wah, ambiar separuh sendiri, masing-masing separuh. Dari 1,5 literan 2 kali botol. Jos. Makanya biarpun kita tanpa ragi, ternyata fermentasi tetap berjalan walaupun sudah disaring. Jadi kalau mau nutup jangan rapet-rapet ya. Kalau mau rapet setiap hari dibuka. Makanya fungsi airlock ini sangat penting. Nggak punya airlock kayak gini, bisa pakai selang, dimasukkan ke botol yang berisi air. Nah, ini udah selesai, tinggal kita tutup. Cuman ini tutupnya kayaknya nggak rapat, jadi nanti mau saya lakban. Nah, ini dikasih air. Kasih air, ada air mineral sedikit tadi. Dan kita tutup. Kalau ini tutup rapat, karena sini ada udara, ada lubang-lubang kecil. Sini.
Oke, sekarang tinggal ini disimpan di tempat yang gelap. Kalau dulu saya biasanya di dekat jendela, ternyata suhu luar itu mempengaruhi hasil proses. Jadi ini saya simpan di tempat gelap, nanti saya kerudungi apa yang gelap-gelap. Yang penting bukan penggelapan uang. Ini pisang kelotok sisa yang lama. Biarpun udah disaring tetap aja nih. Tapi hasilnya kan kita endapkan lama, hasilnya jadi bening sekali kan. Nggak tahu sekarang berapa alkoholnya, berapa persen. Selamat menikmati. Dua sloki aja ya, belum makan sore. Masih sedikit buat besok. Nah, ini sudah semalaman tapi belum keluar gelembung-gelembungnya. Tapi kalau dilihat dari ini sudah ada embun. Itu artinya raginya bekerja dan fermentasinya berjalan. Jadi ada kemungkinan bocor di sini atau di sini. Ini tadi sudah saya lepas lakbannya karena mau saya saring. Ini ya, nanti kita lihat benar nggak ini benar-benar embunnya. Kalau ada embunnya berarti kan memang ada gas yang sudah naik. Kita buka dulu. Nah, ini kan ada embunnya kan. Itu tandanya, aduh, ini airnya tumpah. Ini artinya fermentasinya bekerja. Dan di sini juga ini buahnya sudah pada naik. Dan kalau kita bongkar ke bawah mungkin juga, oh, di sini sudah ada ini ya, gelembung-gelembung. Jadi jangan khawatir, ini fermentasinya tetap berjalan. Cuman memang kita jadi kesulitan ngontrolnya ya. Ini mau saya saring sehari setelah fermentasi biar tidak begitu bau nanti hasilnya. Kalau sekarang sih baunya wangi. Misalkan ternyata raginya tidak bekerja, mungkin karena sudah mati ya raginya, tinggal kita belikan ragi yang baru yang expirednya masih panjang, kemudian kita tambahin ragi aja sama sedikit gula lah. Jadi kemungkinan kan ragi yang sebelumnya udah mati, sudah nggak bisa bekerja, jangan dibuang, sayang, langsung kan ditambahin aja raginya gitu ya ler. Ini mau saya saring dulu. Nah, sekarang saatnya kita saring. Jangan lupa semua harus disterilkan, walaupun sterilnya nggak seperti kayak kita main di lab ya. Kalau di laboratorium ya steril banget lah. Kalau ini yang penting sudah kemungkinan bakteri sudah pada mati gitu ya. Jadi hanya cukup dipanaskan di atas api. Syukur punya alkohol. Ini dipanaskan di api. Ini juga tadi saya panaskan di atas api.
Terus ini penyaringnya tadi saya rebus, kemudian saya kebut-kebutkan, dikebut-kebutkan bahasa Jawa, di seblek-seblekaken gitu ya, biar air yang ada di sini keluar cepat dan cepat dingin juga. Jadi nggak perlu nunggu lama untuk menjadi dingin setelah direbus. Wadahnya juga tadi udah saya panaskan di atas api. Nggak lama, cukup setengah sampai 1 menit. Jadi itu sudah pas, boleh dikatakan steril. Steril untuk ukuran ya homemade lah. Ini tadi udah saya cuci semua pakai sabun cuci piring, kemudian saya lap kering dan saya panaskan di atas api. Itu ya Lir, supaya kita meyakini nanti fermentasi itu tidak akan rusak. Oke, langsung saja kita saring. Ini agak susah ini antara wadah sama gayungnya nggak seimbang. Tangan juga udah cuci bersih ya, pakai sabun, kemudian dilap kering, tapi jangan dipanaskan di atas api, tangannya nggak baik, nanti jadi sate. Oke, kita saring, tinggal diangkat terus diperas. Oh, aman. Kuning, masih keruh. Nanti kalau udah selesai terus kita endapkan lagi. Wah, beningnya cakep, kuningnya kuning. Nah, ini kan penyaringannya lebih mudah daripada di blender. Ini udah mulai butuh tenaga ekstra nih untuk pemerasannya. Kalau di blender lamanya nyaring karena kan sudah halus-halus menutupi pori-pori saringan, jadi membutuhkan waktu lebih lama ya. Hanya dikeprok, penyaringannya buahnya itu tidak menutupi pori-pori saringan. Ini kalau diperas masih bisa 2 slop ini tapi tenaganya udah habis. 1 liter, 2 liter kurang, 3 liter, 4 liter kurang lebih, 5 liter kurang, 5,5. Wish, 6 liter. Ternyata hanya 6,5 liter. Padahal kemarin rebusnya 8 liter plus gulanya 1 kilo. Tapi karena rebusnya ditinggal sampai menyusut, ya sekarang tinggal kita tutup lagi. Jangan khawatir, ini raginya
nggak hilang ya, paling hanya berkurang sedikit di katut di buahnya. Ini kayaknya memang kalau airlock model gini, kalau raginya kalem gitu ya kerjanya, susah ngangkat gelembungnya. Kasih lagi. Ya, oke.